Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Berurusan dengan Nyi Blorong. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jakarta 1994. Sucipto lahir, tumbuh dan besar di sebuah desa kecil di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sejak kecil dia memang menyukai dunia seni ukir yang memang sangat terkenal dari Jepara. Konon, kakek buyutnya dulu memang adalah seorang seniman ukir. Walau bakat dan kegemaran itu tidak menurun pada kakek maupun ayahnya. Dan sepertinya darah seni itu mengalir deras dalam tubuh Sucipto. Sempat mengenyam pendidikan SMP, dia terpaksa harus putus sekolah di kelas 3 karena alasan biaya. Kedua orang tuanya telah meninggal hampir bersamaan karena sakit ketika dia masih bayi. Dan sejak itu, Sucipto kecil dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Dan ketika kelas 1 SMP, sang kakek juga meninggal dunia. Akhirnya sejak saat itu, Sucipto hanya hidup berdua bersama neneknya, yaitu Mbah Suratmi. Mbah Suratmi menjalani keseharian sebagai penjual kue jajanan desa di pasar yang berjarak sekitar 1 kilo dari rumahnya. Karena tempaan kerasnya hidup, Sucipto juga harus membantu neneknya bekerja. Di usia ketika anak-anak lain menikmati masa-masa indah SMA, Sucipto harus membanting tulang untuk bekerja serabutan. Kuli bangunan adalah pilihan paling masuk akal untuk mencari uang, yang tentu saja tak bisa terlalu diharapkan hasilnya. Apalagi pekerjaan sebagai kuli sangat tergantung dari adanya bangunan baru atau renovasi yang tentu saja tak datang setiap hari. Syukurnya selama sekitar 6 bulan Sucipto mendapat pekerjaan yang hasilnya sedikit lebih baik. Di desanya ada pengusaha seni ukir yang cukup kaya, namanya Pak Sudarmaji. Sucipto pun diterima bekerja di sana. Bisa dibilang Sucipto adalah karyawan terbaik. Hasil kerjanya paling bagus, dan kata Pak Sudarmaji, ukirannya paling halus. Hanya saja ada beberapa teknik yang harus semakin dikuasai. Tapi kata Pak Sudarmaji, Sucipto akan semakin matang seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman. Karena kelebihan itulah, dia sering mendapat bonus tambahan dari Pak Sudarmaji. Tapi lama-kelamaan beberapa teman kerjanya terlihat seperti iri padanya. Suasana kerja pun menjadi tidak nyaman. Dan akhirnya Sucipto mengundurkan diri dari sana dan kembali hidup sebagai kuli bangunan dan pekerjaan serabutan lain. Hal itu sudah dijalaninya selama sekitar 1 bulan. Suatu hari, di sore yang cerah ada seorang yang datang ke rumahnya. Berpenampilan mewah, kumis tipis dan mengendarai mobil yang sangat bagus. Orang itu mengaku bernama Pak Bimo, seorang pengusaha dari Jakarta. Sucipto pun menyambut tamunya dengan sangat sopan dan mempersilahkan duduk. Ternyata Pak Bimo adalah pelanggan Pak Sudarmaji. Katanya sekitar 3 bulan yang lalu, beliau menyuruh anak buahnya membeli sebuah kursi ukiran di sana.
Pak Bimo sangat menyukai kursi ukiran itu, dan baru tadi sempat berkunjung ke Pak Sudarmaji untuk mencari tahu siapa yang mengukir kursi itu. Sucipto pun manggut-manggut sambil membayangkan Pak Sudarmaji dengan senang hati menunjukkan rumahnya pada Pak Bimo. Mantan majikannya itu memang sangat baik dan tak pernah terlihat berusaha menutup rejeki orang lain. Walau kata banyak orang, omset Pak Sudarmaji menurun drastis sejak Sucipto tak bekerja di sana. Sucipto pun dengan merendah mengatakan bahwa dia memang dulu bekerja di tempat Pak Sudarmaji dan baru mengundurkan diri sekitar 1 bulan lalu. Pak Bimo kemudian memperhatikan beberapa barang ukiran Sucipto di ruang tamu sempit itu, tempat di mana dia terkadang menyalurkan hobi mengukirnya. Sambil manggut-manggut penuh kekaguman, Pak Bimo mengatakan bahwa dengan kemampuan sehebat itu, seharusnya Sucipto bisa membuka usaha mebel ukir yang besar. Sucipto sekali lagi berusaha merendah dan kembali mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin membuka usaha mebel ukir sendiri. Tapi kendala utamanya adalah modal, sehingga dia tak mampu membeli bahan kayu yang cukup. Terkadang dia hanya menerima pesanan dari orang yang datang padanya, dan orang itulah yang menyediakan bahan. Jadi, untuk sementara yang bisa dia lakukan hanyalah menyediakan jasa ukir, bukan pedagang yang harus punya stok barang. Mbah Suratmi kemudian membawa segelas kopi, sambil meminta maaf pada Pak Bimo karena hanya itu yang bisa disuguhkan. Pak Bimo pun tersenyum sangat sopan dan mengucapkan terima kasih. Sucipto dan Pak Bimo lalu terlibat pembicaraan cukup panjang, kebanyakan tentang kekaguman Pak Bimo pada karya-karya Sucipto. Berkali-kali Pak Bimo mengulangi bahwa dengan skill sehebat itu, dia yakin suatu saat usaha Sucipto akan sangat besar. Kalimat seperti itu lagi-lagi ditanggapi Sucipto dengan senyuman merendah. Akhirnya, Pak Bimo mengungkapkan tujuan utama kedatangannya, dan penjelasan Pak Bimo membuat Sucipto merinding. Katanya, dia ingin membawa Sucipto ke rumahnya di Jakarta untuk membuat sebuah patung dari kayu. Dan selain mengagumi ukiran Sucipto, Pak Bimo juga menceritakan sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa memilih Sucipto bukan semata karena alasan itu, tapi karena sebuah petunjuk lewat mimpi. Sucipto pun terpaku mendengarnya. Dipilih untuk mengerjakan patung ukiran lewat mimpi tentu sama sekali tak pernah terbayang olehnya, apalagi oleh orang jauh yang sama sekali tak dikenalnya. Akhirnya Sucipto bertanya dengan berusaha sesopan mungkin, "Maaf Pak, yang harus saya kerjakan apa ya?" Pak Bimo menarik nafas panjang dan tak langsung menjawab pertanyaan Sucipto. Dia justru menjelaskan bahwa Sucipto akan diinapkan di sebuah hotel di Jakarta selama pengerjaan dan waktunya kira-kira 1 minggu. Sucipto pun terpaku lagi. Hotel hanyalah sebuah bangunan yang dia tahu namanya, tapi tak pernah terbayangkan akan tidur atau menginap di sana. Sebagai anak desa yang miskin, yang dia tahu hanyalah hotel tempat menginap bagi orang-orang kaya yang jauh di luar jangkauannya.
Sucipto yang juga lupa dengan pertanyaannya kemudian menolak itu dengan sopan, karena tidak mungkin meninggalkan neneknya seorang diri selama itu. Apalagi dia juga tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari Mbah Suratmi jika harus 1 minggu di Jakarta. Sejak sebulan terakhir, karena kondisi kesehatan dan dilarang Sucipto, Mbah Suratmi memang tak lagi berjualan kue di pasar. Pak Bimo sepertinya memahami apa yang ada dalam pikiran Sucipto. Lalu beliau memberi tawaran menarik. Sucipto diminta 1 minggu di Jakarta, dan untuk kebutuhan Mbah Suratmi, Pak Bimo siap memberikan semacam uang muka Rp500.000. Di zaman itu, 500.000 adalah jumlah yang sangat besar. Apalagi bagi Sucipto yang mungkin butuh berbulan-bulan untuk mendapatkan sebanyak itu. Tawaran ini tentu sangat menarik. Tapi Sucipto merasa tidak pantas mendapatkannya karena belum tentu bisa mengerjakan ukiran yang memuaskan Pak Bimo. Kemudian, tiba-tiba dia ingat pertanyaan yang tadi belum dijawab. "Maaf Pak, yang harus saya kerjakan apa ya?" Pak Bimo lalu tertawa kecil dan meminta maaf karena tadi lupa menjawab pertanyaan itu. Beliau kemudian menjelaskan bahwa Sucipto diminta membuat sebuah patung perempuan yang agak rumit. Tapi Pak Bimo sangat yakin Sucipto bisa mengerjakannya. Apalagi ketika melihat kursi ukiran Sucipto yang dibeli 3 bulan lalu. Dan lagi, Pak Bimo tak ingin orang lain yang mengerjakan karena Sucipto adalah orang yang terpilih dalam mimpinya. Sucipto terdiam dan memikirkan sesuatu. Bukan tentang patung manusia, karena dia beberapa kali mengerjakan hal seperti itu. Tapi tentang meninggalkan neneknya selama 1 minggu dan uang 500.000 yang sangat besar, tapi dia merasa tak pantas menerimanya saat itu. Sucipto kemudian pamit ke belakang sebentar untuk minta izin pada sang nenek. Setelah sekitar 5 menit, Sucipto kembali ke ruang tamu dan mengambil jalan tengah. "Pak, maaf, saya nggak bisa janji karena saya harus pikir-pikir dulu. Mungkin lebih baik jenengan meninggalkan kartu nama dan alamat supaya saya bisa ke sana kalau memang sempat dan nenek saya mengizinkan." Begitu ucap Sucipto. Pak Bimo lalu manggut-manggut lagi dan kemudian mengeluarkan kartu namanya. Di sana tertera nama, alamat rumah, toko, dan nomor teleponnya. Pak Bimo pun pamit dan memberikan uang muka 500.000 yang tentu saja ditolak oleh Sucipto. Tapi setelah sedikit perdebatan panjang dan saling menolak, Sucipto terpaksa menerimanya. Terutama karena Pak Bimo mengatakan bahwa uang itu sudah diniatkan untuk diberikan pada Sucipto yang lagi-lagi sesuai petunjuk dalam mimpinya. Sucipto terkejut lagi dengan alasan mimpi itu. Kemudian berkali-kali mengucapkan terima kasih serta berjanji jika waktunya sudah luang dan Mbah Suratmi mengizinkan, dia akan ke rumah Pak Bimo di Jakarta. Setelah Pak Bimo pulang, Sucipto segera menceritakan semuanya pada Mbah Suratmi yang sedang menghangatkan sayur di dapur. Mbah Suratmi tak langsung menyetujui. Beliau justru terlihat terdiam yang membuat Sucipto menduga banyak kemungkinan. Lalu Mbah Suratmi berpesan. Yang pertama,
agar uang itu jangan dipakai. Kemudian beliau mengatakan bahwa ada firasat kurang baik tentang Pak Bimo. Sucipto yang dari tadi memikirkan kemungkinan buruk, kini semakin seksama mendengarkan neneknya. Seingatnya, selama ini firasat Mbah Suratmi sangatlah tajam. Pernah ketika dulu dia kelas 1 SMP, Sucipto jatuh dari sepeda. Setelah paginya Mbah Suratmi berulang-ulang mengingatkan untuk berhati-hati naik sepeda. Mbah Suratmi juga sempat semacam meramal akan ada hal buruk yang terjadi pada suaminya, dan terbukti beliau meninggal keesokan harinya. Lalu, ketika Sucipto masih bekerja di mebel Pak Sudarmaji, sang nenek pernah menceritakan firasat tidak enak tentang 2 teman kerjanya. Hal itu juga kemudian terbukti, karena mereka berdua menjadi awal penyebab Sucipto keluar kerja. Sucipto pun siap menjalankan apapun nasihat dan keputusan dari neneknya. Dia baik kepadamu, tapi ada sesuatu yang aneh, kata Mbah Suratmi. Apa saya kalau ke sana mau diapa-apakan, Mbah? Tanya Sucipto dengan penasaran. Mbah Suratmi menggeleng dan bercerita bahwa firasatnya mengatakan Pak Bimo sama sekali tak akan berbuat jahat kepadanya. Hanya saja selama di sana, Sucipto harus berhati-hati. Dan yang membuat Sucipto tenang adalah ucapan terakhir dari Mbah Suratmi bahwa beliau akan selalu mendoakannya. Sejak kecil, dia hidup bersama Mbah Suratmi. Dan karena kedua orang tuanya sudah meninggal sejak dia bayi, tentu kekuatan terbesar Sucipto adalah doa sang nenek. Sucipto kemudian menyerahkan pada Mbah Suratmi keputusan tentang kapan dia harus berangkat, yang kemudian dijawab oleh neneknya bahwa Sucipto bisa berangkat kapanpun kalau punya uang. Apalagi Pak Bimo sudah memberi uang muka 500.000, sehingga tidak enak kalau terlalu lama mengulur waktu dan harus segera memenuhi permintaannya. Berkali-kali Mbah Suratmi mengulangi pesan bahwa uang dari Pak Bimo jangan pernah dipakai. Sucipto pun setuju. Waktu terus berjalan, dan sekitar 2 minggu setelah kedatangan Pak Bimo, Sucipto merasa punya cukup uang untuk biaya perjalanan ke Jakarta. Selain itu, dia juga punya uang untuk diberikan pada Mbah Suratmi karena akan ditinggalkannya selama 1 minggu. Kebetulan beberapa hari terakhir cukup banyak orderan ukiran yang diterimanya. Pagi itu, setelah sarapan dan pamit ke Mbah Suratmi, Sucipto berangkat naik ojek ke Terminal Jepara untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sore harinya, Sucipto tiba di rumah Pak Bimo. Berbekal informasi di kartu nama dan sempat bertanya pada beberapa tukang ojek yang sedang mangkal. Rumah itu terlihat sangat besar dan megah. Sucipto juga kagum dengan banyaknya rumah bagus di sekitar rumah Pak Bimo. Jakarta memang hebat, begitu ucapnya dalam hati. Bagi Sucipto, ini adalah perjalanan keduanya ke Jakarta setelah dulu pernah diajak oleh almarhum sang kakek. Tapi itu sudah lama sekali dan mungkin bukan di daerah ini. Sucipto sempat memencet bel berkali-kali. Lalu seorang laki-laki dengan tergopoh membuka pagar dan mempersilahkannya masuk. Dia mengaku sebagai salah satu pekerja di rumah itu.
Tak lama kemudian, Pak Bimo juga muncul dari dalam rumah mewahnya. Wajahnya terlihat berseri menyambut kedatangan Sucipto. Sucipto dipersilahkan duduk dan lalu makan siang. Dan ada yang semakin membuatnya tidak enak, yaitu Pak Bimo mengantar sendiri ke hotel yang katanya sebagai tempat menginap selama sekitar 1 minggu pengerjaan patung. Kata Pak Bimo, malam pertama ini dia harus istirahat dan pengerjaan patung itu akan dimulai besok pagi. Sucipto pun menuruti permintaan itu, walau sebenarnya dia merasa tak nyaman menginap di hotel. Pertama, itu menurutnya terlalu berlebihan bagi seorang pengukir amatir seperti dirinya. Dan yang kedua, dia bingung apa yang akan dilakukan di hotel yang menurutnya sangat mewah itu. Tapi kemudian Pak Bimo berjanji akan menemaninya sore sampai malam itu dan sampai Sucipto tidur. Sucipto memandangi setiap sudut kamar itu. Rasanya bukan nyaman yang dirasakan, tapi dia merasa canggung. Terbiasa tidur di dipan kayu dengan kasur kusut. Mulai malam ini selama seminggu dia akan tidur di kasur empuk, yang entah semalam Pak Bimo harus membayar berapa biaya hotel. Otak Sucipto sama sekali tak mampu menerka berapa biaya hotel dalam semalam. Pak Bimo benar-benar menepati janji, yaitu menemani Sucipto di kamar hotel sampai malam tiba. Sucipto merasa semakin tidak enak dengan perlakuan istimewa itu. Tapi berkali-kali Pak Bimo mengatakan bahwa memang itulah yang harus dilakukannya, karena Sucipto adalah tamu istimewa yang dipilih karena petunjuk dalam mimpinya. Sekitar jam 8 malam, Pak Bimo pun pulang dan mempersilahkan Sucipto istirahat untuk dijemput keesokan paginya. Sucipto yang masih tak percaya dengan perlakuan istimewa itu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Dia juga berjanji akan mengerjakan pesanan Pak Bimo sebaik mungkin. Sucipto sempat kesulitan memejamkan mata karena justru merasa tak nyaman dengan suasana baru itu. Apalagi dia teringat Mbah Suratmi di rumah gubuk reot yang malam itu harus tidur di kamar sempit dan lusuh. Sebenarnya, sejak kedatangan Pak Bimo, ada rasa penasaran yang sangat tinggi tentang mimpi macam apa yang beliau alami, sehingga Sucipto harus dijemput ke Jepara. Selain itu, dia bahkan dibayar mahal dan diperlakukan sangat istimewa. Tapi tak ada satu jawaban pun yang ditemukan oleh otak Sucipto, sampai dia pun tertidur. Tiba-tiba, Sucipto merasa ada yang berbisik memanggilnya. Sesaat setelah membuka mata, dia sangat terkejut. Ada sesosok wanita sangat cantik yang duduk di sebuah kursi samping kasurnya. Sucipto berkali-kali menggosokkan mata dalam ketakutan luar biasa. Tapi wanita cantik itu hanya tersenyum dan tidak terlihat berusaha menakuti. Sucipto segera sadar dan bangkit dari tidurnya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Dia lalu segera mengambil sebotol air mineral di meja kamarnya dan diteguknya sampai habis. Dari tadi, dia sempat bertanya dalam hati, apakah air mineral itu dibeli oleh Pak Bimo atau memang disediakan oleh hotel. Lagi-lagi, otak kampungnya tak mampu menemukan jawaban.
Rasa takut yang sempat datang kini perlahan berhasil diatasinya. Wanita dalam mimpi itu bukan hanya sangat cantik, tapi dari senyumnya yang mengembang, rasanya dia juga datang bukan untuk menyakiti atau menakutinya. Karena Sucipto bukanlah orang yang sangat penakut, dia pun kembali tidur. Seperti yang dijanjikan, pagi harinya dia dijemput langsung oleh Pak Bimo. Kebetulan Sucipto selesai sarapan, yang baru dia tahu bahwa ternyata di hotel menyediakan sarapan gratis untuk tamu yang menginap. Tanpa banyak membuang waktu, dia bersama Pak Bimo pun segera meluncur. Sesampai di rumah Pak Bimo, dia segera diajak masuk ke sebuah kamar khusus. Ada aroma yang rasanya pernah diciumnya, yaitu aroma kemenyan. Perasaan Sucipto mulai tidak nyaman lagi. Tapi dia teringat kata-kata Mbak Suratmi bahwa Pak Bimo tak akan menyakitinya. Hanya saja Mbak Suratmi berpesan agar dia berhati-hati, dan itu terus ditekankan oleh sang nenek, entah apa maksudnya. Pak Bimo kemudian menyalakan lampu dan menunjukkan sebuah gambar di atas secarik kertas putih. Di sini, Sucipto merasa mulai bisa menerka rangkaian pertanyaan dalam hatinya. Wajah dalam gambar itu sama persis dengan wajah wanita cantik yang mendatanginya dalam mimpi tadi malam. Dan dia sangat yakin semua ini ada hubungan dengan informasi awal bahwa dia dipilih untuk membuat patung berdasarkan petunjuk dalam mimpi. Sucipto yakin wanita itu adalah sosok sangat istimewa bagi Pak Bimo, sehingga Sucipto juga diperlakukan begitu istimewa. Sucipto tak berani menanyakan tentang siapa sosok itu, karena dia khawatir pertanyaan semacam itu akan menyinggung Pak Bimo. Dan lagi, baginya tidak terlalu penting siapa wanita itu. Pak Bimo lalu menunjukkan gambar kedua. Tetap wanita cantik yang tadi, tapi tubuhnya berbentuk ular. Dan di kepalanya juga terdapat puluhan ular kecil yang terlihat hidup dan saling melilit satu sama lain. Pendek kata, wanita itu berbadan dan berambut ular. Sucipto merasa pernah melihat penggambaran sosok seperti ini. Tapi lagi-lagi otaknya tak mampu menemukan jawaban tentang siapa wanita itu. Walau tadi sempat tersenyum aroma kemenyan, tapi Sucipto tak berani menduga terlalu jauh. Sejujurnya, mulai ada rasa takut di hatinya. Tapi lama-lama semua itu tertutup dengan fokusnya pada bahan kayu yang disiapkan oleh Pak Bimo. Dan lagi, pekerjaan mengukir menurut Sucipto adalah sesuatu yang sangat menarik dan menantang. Sucipto pun memulai pekerjaannya. Dia memutuskan untuk mengukir dari bawah, tepatnya badan si wanita yang berbentuk ular. Sisik demi sisik dia pahat dengan sangat teliti. Pak Bimo yang sepertinya yakin dengan cara Sucipto memulai ukiran, kemudian pamit karena mau membuka tokonya yang ada di tengah kota. Sucipto ditemani salah satu pembantu Pak Bimo. Dia sempat berkenalan, namanya Pak Sudirman. Orangnya cukup tua tapi dengan badan yang terlihat masih sangat sehat. Hanya saja senyumnya terlihat aneh. Selain itu, wajahnya begitu pucat dan entah kenapa Sucipto merasa tak nyaman ngobrol terlalu lama dengannya. Ketika sore tiba,
Setengah bagian tubuh yang berbentuk ular telah selesai dikerjakannya. Sempat dia melihat gambar di atas meja yang tadi ditunjukkan Pak Bimo kepadanya. Sangat aneh. Wanita dalam gambar itu terlihat tersenyum tipis kepadanya. Sucipto yang sangat terkejut kemudian segera mengemasi perlengkapannya. Dan dia mengatakan pada Pak Sudirman bahwa dirinya mau istirahat. Rasa takut kembali menyerang. Tapi Sucipto yakin sebelum 1 minggu pekerjaan itu akan selesai. Pak Bimo tiba-tiba muncul di belakangnya. Sesuai perjanjian awal ketika di hotel, Sucipto hanya bekerja dari pagi sampai sore dengan batas waktu 1 minggu. Sucipto yang keletihan karena sangat fokus mengukir dari pagi, akhirnya mengangguk sopan ketika Pak Bimo menawarkan padanya untuk diantar istirahat ke hotel. Sejak malam kedua di hotel, Pak Bimo tak lagi menemaninya sampai malam. Dengan alasan tokonya buka sampai jam 10 malam. Pak Bimo juga mengatakan harus ada di sana karena pembeli terbanyak justru ketika malam hari. Sucipto tak menanyakan apa yang dijual di toko Pak Bimo karena menurutnya itu lancang dan tidak sopan. Malam harinya, Sucipto mulai merasa paham ketika teringat pesan Mbah Suratmi bahwa firasat beliau buruk tentang Pak Bimo. Walaupun Mbah Suratmi meyakinkan bahwa Pak Bimo tak akan berbuat jahat kepadanya. Kejadian tadi sore terlintas lagi di benaknya. Ketika sang wanita dalam gambar tiba-tiba tersenyum manis, Sucipto mulai merasa ketakutannya semakin menguat. Apalagi dia harus tidur sendiri di kamar itu. Rasa takut membuatnya sulit memejamkan mata. Terlalu banyak pertanyaan menumpuk tentang beberapa keanehan yang terjadi. Tapi Sucipto tak bisa bertanya pada siapapun. Dia hanya sendirian di Jakarta dan hanya Pak Bimolah orang yang dikenalnya. Perlahan rasa takutnya kalah oleh rasa kantuk karena keletihan. Dalam tidurnya, kejadian tadi malam terulang lagi. Terdengar ada orang yang berbisik memanggilnya dan wanita cantik itu datang lagi. Persis seperti tadi malam. Wanita itu duduk di kursi dan melempar senyum kepadanya. Lalu menghilang dari pandangan Sucipto. Sucipto terbangun dan merasakan keringat dingin menjalari seluruh tubuhnya. Rasa takut kali ini benar-benar tak mampu diatasi. Sucipto semakin yakin semuanya saling berhubungan. Pak Bimo yang menjemputnya dengan alasan mendapat petunjuk dalam mimpi, wanita cantik yang 2 kali datang dalam mimpinya, serta wanita itu tersenyum padanya dalam gambar. Untungnya, adzan subuh mulai sayup-sayup terdengar. Dia lalu mengemasi semua pakaian dan menunggu Pak Bimo di depan hotel sambil menghisap rokok untuk menghabiskan waktu. Dia bahkan kehilangan selera pada menu sarapan yang disediakan hotel. Perasaannya mulai bimbang. Minta pulang ke Jepara tentu sangat tidak baik. Karena itu berarti memutuskan pekerjaan yang belum selesai. Dan pasti Mbah Suratmi tak setuju langkah itu. Apalagi Pak Bimo memperlakukannya dengan istimewa selama ini. Tapi di sisi lain, melanjutkan pekerjaan dengan setiap malam tidur di hotel juga bukanlah pilihan. Karena Sucipto
makin ketakutan. Akhirnya, otaknya merasa menemukan jalan tengah yang paling pas. Dia akan segera menyelesaikan patung itu dan tidak mau menginap di hotel. Tak lama kemudian, Pak Bimo datang menjemputnya. Pak Bimo tentu sangat terkejut karena melihat Sucipto di depan hotel dengan tas di punggungnya. Penampilannya seperti orang yang siap check out dari hotel. Pak Bimo sempat bertanya apakah Sucipto sudah sarapan, yang hanya dijawab bahwa dia belum lapar. Sucipto tak berani menceritakan semua keanehan yang dialami karena takut Pak Bimo tersinggung. Dia hanya mengatakan bahwa patung akan dikerjakannya secepat mungkin dengan alasan tak ingin meninggalkan neneknya terlalu lama. Pak Bimo tidak keberatan dengan hal itu. Sebenarnya Sucipto minta ditemani Pak Sudirman karena mungkin dia akan bekerja sampai besok pagi tanpa istirahat. Tapi ternyata justru Pak Bimo sendiri yang mengatakan sanggup menemaninya. Disinilah Sucipto semakin sangat yakin. Sosok wanita dalam gambar dan patung yang entah siapa adalah sosok yang benar-benar istimewa bagi Pak Bimo. Setelah menikmati sarapan yang disediakan oleh istri Pak Bimo, Sucipto berusaha langsung fokus dengan pekerjaannya. Dia juga tak mau lagi memikirkan kejadian aneh yang dialami, karena itu akan mengganggunya dalam bekerja. Di otaknya kini hanya satu. Dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin agar bisa segera pulang. Pisau dan pahat Sucipto kemudian menari-nari luas di atas kayu itu. Sesekali, Pak Bimo terlihat terkagum-kagum dengan hasil ukirannya. Ketika menjelang sore, bagian tubuh sampai wajah telah selesai diukirnya. Pak Bimo terlihat makin kagum. Bukan hanya pada hasil ukiran, tapi juga kecepatan kerja Sucipto. Ketika malam tiba, Sucipto sampai pada bagian yang menurutnya paling sulit, yaitu ular-ular kecil di atas kepala sang wanita, yang semuanya berjumlah 41 ekor. Pak Bimo entah kenapa berulang kali menekankan bahwa jumlah ular harus benar-benar 41. Sucipto sebenarnya sangat letih, tapi tekadnya sangat kuat untuk segera menyelesaikan patung itu. Pak Bimo sempat bertanya kapan kira-kira patung itu selesai dengan sempurna jika Sucipto terus bekerja dan hanya beristirahat untuk makan. Sucipto menjawab, mungkin dini hari atau pagi akan selesai. Pak Bimo berkali-kali menyarankan Sucipto untuk istirahat terlebih dahulu, tapi selalu ditolak dengan halus dengan alasan dia ingin segera pulang karena kasihan pada sang nenek. Pak Bimo akhirnya tertidur. Ketika Sucipto sampai pada kira-kira setengah pekerjaan mengukir ular-ular kecil itu, suara dengkuran Pak Bimo terdengar jelas. Tapi itu semakin membuat Sucipto fokus dan mengurangi rasa takut karena ada Pak Bimo yang selalu menemaninya. Ketika subuh tiba, patung itu telah selesai diukir dan dicat sesuai warna yang diminta oleh Pak Bimo. Warna itu juga sama dengan warna dalam gambar yang kemarin. Setelah membersihkan noda-noda kecil dengan kuasnya, Sucipto menghitung jumlah ular di atas ukiran patung wanita itu. Hatinya sempat khawatir, karena setelah berulang-ulang dihitung,
Jumlahnya bukan 41 seperti yang diminta Pak Bimo, melainkan hanya 40. Tapi kekhawatiran itu tak terlalu dihiraukannya. Badannya sudah sangat letih, dan dalam hati dia berharap Pak Bimo tidak terlalu teliti ketika menghitung jumlah ular itu. Tiba-tiba Sucipto mendengar suara aneh dari dalam patung itu. Sayup-sayup terdengar seperti suara teriakan kecil bercampur hembusan angin. Matanya lalu menangkap gerakan-gerakan aneh dari patung itu. Wanita yang kedua tangannya ada di atas paha itu tiba-tiba terlihat hidup dan menari-nari. Tapi matanya menatap Sucipto sepertinya dengan kemarahan. Sucipto semakin ketakutan dan matanya tak sanggup lagi menatap patung itu. Untungnya, sesaat kemudian Pak Bimo terbangun dan patung itu kembali terlihat diam dan normal. Pak Bimo lalu pamit ke kamar mandi untuk cuci muka. Tak lama kemudian, ketika beliau muncul kembali, Sucipto minta izin untuk segera pulang. Lagi-lagi dengan alasan kasihan pada sang nenek. Sucipto bahkan minta izin, andai Pak Bimo tak bisa mengantar, dia akan mencari ojek menuju terminal. Tapi lagi-lagi Pak Bimo yang akan mengantarnya langsung. Setelah berpamitan pada istri Pak Bimo, Sucipto pun menuju terminal. Diantar dan ditemani langsung oleh Pak Bimo. Di dalam mobil, Pak Bimo memberikan seamplop tebal uang yang tak lagi dihitung olehnya. Dan Sucipto berkali-kali berterima kasih. Pak Bimo yang tadi sempat melihat hasil ukirannya secara utuh mengaku sangat puas. Ketika sampai di terminal, ternyata Pak Bimo berubah pikiran. Kebetulan beliau bertemu temannya yang adalah seorang supir taksi. Dari dalam mobil, Sucipto melihat mereka berdua ngobrol sejenak dan Pak Bimo menyodorkan uang yang entah berapa jumlahnya. Pak Bimo lalu mengatakan pada Sucipto bahwa sopir taksi itu yang akan mengantarnya pulang sampai ke Jepara, agar tidak repot lagi berganti bis selama perjalanan. Sucipto lagi-lagi mengucapkan terima kasih, sambil hatinya semakin sangat yakin bahwa sosok wanita dalam patung adalah sosok yang sangat istimewa bagi Pak Bimo. Setelah pamit dan berjabat tangan, Sucipto segera masuk ke dalam taksi. Langit masih tampak agak gelap, mungkin sekitar jam 5 pagi. Yang jelas, mentari belum kelihatan terbit. Karena keletihan dan rasa kantuk yang amat sangat, Sucipto minta maaf pada Pak sopir karena mau langsung tidur dan dijawab silahkan oleh Pak sopir. Tiba-tiba, Sucipto merasa berada di sebuah kamar hotel. Dia ingat itu adalah kamar hotel tempatnya menginap selama 2 malam di Jakarta. Terdengar suara bisikan dan seperti kejadian 2 dan 3 malam yang lalu, tiba-tiba muncullah sesosok wanita duduk di atas kursi samping kasurnya. Dan dia ingat wanita itu lagi. Wanita yang 2 kali pernah datang dalam mimpi, dan wanita itu juga yang ada di gambar dari Pak Bimo, serta dalam patung yang dibuatnya. Tapi kali ini suasananya sangat berbeda. Wajahnya terlihat penuh amarah, dan dengan sangat cepat wanita itu berusaha mencekiknya. Sucipto tak punya waktu untuk menangkis.
Kedua tangan wanita itu mencengkeram lehernya sambil berteriak, "Ularku kurang satu!" Dalam ketakutan dan kekhawatiran akan kehabisan nafas, Sucipto langsung teringat bahwa ular-ular kecil di patung wanita itu memang hanya 40 dan tidak sesuai dengan permintaan Pak Bimo yang jumlahnya 41. Sucipto tak mampu bersuara karena makin lama cengkeraman wanita itu terasa semakin kuat. Perlahan wajah wanita itu berubah menjadi wajah ular besar yang lalu menjulur-julurkan lidahnya. Sucipto bisa merasakan lidah ular itu menjilati pipi dan hidungnya. Aromanya sangat amis dan seperti mengeluarkan lendir. Sucipto berteriak sekuat-kuatnya, yang sayangnya tidak ada seorang pun datang menolongnya. Sucipto terus-menerus meronta, dan ketika nafasnya terasa hampir putus, terdengar jelas suara seorang laki-laki. "Mas, sudah sampai." Sucipto terbangun dan badannya basah kuyup oleh keringat dingin. Ternyata itu adalah suara Pak supir taksi dan dia benar-benar telah sampai di depan rumah. Masih dengan ketakutan yang amat sangat, Sucipto bergegas turun. Dia bahkan tak sempat mengucapkan terima kasih pada supir taksi itu. Dan ada yang aneh. Entah bagaimana caranya, taksi itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Mbah Suratmi yang ketika itu sedang menyapu halaman segera ditabrak dan dipeluknya. Sucipto menangis terseduh dalam pelukan sang nenek. Dengan tertatih karena usia yang sudah tua, Mbah Suratmi memeluk erat Sucipto dan mengajaknya masuk ke dalam rumah sambil kemudian memberinya segelas air putih. Mbah Suratmi yang sangat khawatir segera mencecar Sucipto dengan pertanyaan apa yang terjadi. Dengan sangat gugup dan terbata, Sucipto menceritakan semuanya. Mulai dari awal keanehan di hotel, di rumah Pak Bimo, dan terutama mimpi sangat mengerikan yang baru dialaminya. Tangis Sucipto belum benar-benar hilang ketika dia menenggelamkan diri dalam pangkuan Mbah Suratmi yang terus-menerus membelainya. Berkali-kali Mbah Suratmi menasehati agar sabar dan terus berdoa, karena semua ini adalah ujian dalam hidupnya. Ketika mulai agak tenang, tiba-tiba tatapan mata Sucipto tertuju pada jam dinding kecil. Ternyata jam 5:12. "Mbah, ini pagi atau malam?" tanyanya bersama kegugupan yang tiba-tiba menyerang. "Ini jam 5 pagi, Le," jawab Mbah Suratmi yang membuat Sucipto makin terkejut. Seingatnya, dia berangkat dari Jakarta sekitar jam 5 dan hanya beberapa menit sudah sampai di Jepara. Dia juga lalu teringat momen ketika supir taksi yang tiba-tiba menghilang sesaat setelah menurunkannya. Semua kejadian itu pun disampaikan pada Mbah Suratmi bersama seamplop tebal uang dari Pak Bimo. Mbah Suratmi lalu terdiam dan Sucipto menjadi penasaran apa saran yang akan beliau berikan. Sucipto juga mengatakan akan menuruti apapun nasihat dari neneknya. Mbah Suratmi pun merinci nasihatnya. Pertama,
uang itu jangan dipakai dan lebih baik digabung dengan uang muka yang 500.000. Yang kedua, nanti sore uang itu diserahkan ke panti asuhan supaya tidak mubazir. Dan yang ketiga, mereka harus segera pergi ke rumah Pak Warso, sesepuh desa sebelah yang konon katanya terkenal punya kemampuan penerawangan terhadap hal-hal gaib. Sucipto pun setuju, lalu segera menuju kamar mandi untuk cuci muka dan ganti baju. Dengan sepeda motor butut miliknya, mereka berdua menuju rumah Pak Warso yang kira-kira 2 kilo dari rumahnya. Sesampai di sana, Pak Warso menyambut dan dengan ramah menanyakan apa keperluannya. Sucipto kemudian bercerita tentang semua kejadian aneh yang dialami. Mulai dari Pak Bimo yang menjemputnya dengan alasan petunjuk dari mimpi, lalu mimpi aneh selama 2 malam di hotel. Kemudian patung wanita berbadan setengah ular, suasana ruangan Pak Bimo yang bau kemenyan, pembantu Pak Bimo yang juga aneh bernama Pak Sudirman, juga tak lupa mimpi mengerikan selama perjalanan pulang. Selain itu, sopir taksi yang tiba-tiba hilang sesaat setelah menurunkannya. Sucipto juga menambahkan bahwa dirinya salah membuat jumlah ukiran ular yang kurang 1 dibanding yang diminta oleh Pak Bimo. Pak Warso yang dari tadi mendengar dengan seksama, kemudian terlihat komat kamit dan lalu masuk ke kamar. Setelah sekitar 10 menit, beliau keluar dengan wajah yang terlihat agak khawatir. Kemudian ada penjelasan panjang lebar yang semuanya membuat Sucipto makin terkejut. Pak Warso menjelaskan bahwa dari penerawangan dan hasil komunikasi dengan makhluk halus, ternyata Pak Bimo adalah seorang pelaku pesugihan Nyi Blorong yang gambar dan patungnya dikerjakan oleh Sucipto. Lalu Pak Sudirman dan sopir taksi tadi adalah 2 orang tumbal dari pesugihan itu. Pak Warso juga menyarankan agar uang dari Pak Bimo sebaiknya tidak dipakai karena itu bisa membahayakan, dan mungkin lebih baik disumbangkan agar tidak mubazir. Lalu Pak Warso berjanji akan berusaha membantu dengan cara menghubungi sosok yang lebih sakti dari Nyi Blorong. Mata Sucipto terbelalak mendengar semua penjelasan itu. Sosok Nyi Blorong memang pernah didengarnya, tapi sejak kecil Sucipto memang tak tertarik dengan hal-hal mistis, apalagi tentang sosok yang katanya lebih sakti dari Nyi Blorong. Otaknya benar-benar tak punya gambaran tentang itu semua. Apa yang dikatakan Pak Warso sepertinya masuk akal, mengingat rangkaian kejadian aneh yang dialami beberapa kali. Sucipto dan Mbah Suratmi kemudian pamit setelah berkali-kali mengucapkan terima kasih. Pak Warso ternyata tidak mau dikasih uang atau apapun oleh Sucipto. Selama perjalanan pulang, Sucipto masih merasa semua kejadian yang dialaminya benar-benar aneh. Sesampai di rumah, sebenarnya Sucipto belum benar-benar merasa tenang. Tapi ucapan Mbah Suratmi bahwa beliau akan selalu mendoakannya cukup membantu mengurangi semua ketegangan. Karena keletihan dan rasa kantuk yang kuat, Sucipto pun segera masuk ke kamar dan tidur. Ingin rasanya dia balas dendam karena kemarin semalam suntuk
tidak istirahat demi segera menyelesaikan pekerjaannya. Singkat cerita, Sucipto pun tertidur di kamar kecilnya yang tentu jauh tidak semewah kamar hotel di Jakarta. Tiba-tiba dia mendengar suara bisikan, dan dalam sekejap ada wanita cantik duduk di atas kursi samping kasurnya. Tapi kali ini dia berhasil merangkai kesadaran bahwa dirinya sedang bermimpi. Kejadian berikutnya ternyata sama persis dengan mimpinya di dalam taksi. Dia merasa berada dalam kamar hotel yang mewah. Wanita itu mencengkeram lehernya dan berusaha mencekik. Pemandangan mengerikan itu terulang kembali. Sucipto sampai merasa nafasnya hampir habis. Tiba-tiba wanita itu kemudian menghilang, dan bau amis yang dibawanya berganti menjadi aroma yang sangat wangi. Ada sosok lain yang kemudian datang memasuki kamarnya. Seorang wanita yang sangat cantik dan jauh lebih cantik dari wanita yang tadi berubah menjadi ular. Sang wanita cantik ini sama sekali tak terlihat menyeramkan dan sama sekali tak terlihat ingin menyerangnya. Tangan wanita itu membelai pipi Sucipto yang masih dalam ketakutan. Lalu dia berbisik dengan suara yang sangat lembut. "Kamu orang baik. Biar aku yang menangani Blorong dan menambahkan satu ular di kepalanya." Sesaat kemudian wanita cantik itu menghilang. Entahlah siapa dia sebenarnya. Sucipto segera terbangun dan menceritakan itu pada Mbah Suratmi. Sang nenek terlihat mengernyitkan dahi penuh kekhawatiran. Lalu beliau menyarankan Sucipto agar pergi ke rumah Ustadz Hafid, guru ngaji yang sangat dihormati, dan rumahnya hanya sekitar 500 meteran. Tanpa membuang banyak waktu, Sucipto segera menuju ke sana, dan kali ini seorang diri. Sesampai di sana, Ustadz Hafid langsung menyambut setelah membalas salam yang diucapkan Sucipto. Setelah dipersilakan duduk dan basa-basi sebentar, Sucipto pun menceritakan semuanya. Dari awal keanehan yang melibatkan Pak Bimo dan pekerjaannya, sampai mimpi terakhir yang baru saja terjadi. Ustadz Hafid lalu berusaha menenangkan dan meminta Sucipto sering-sering beristighfar. Beliau lalu menceritakan bahwa itu semua adalah ulah dari setan yang memang tugasnya menggoda dan menyesatkan manusia. Sucipto tertunduk ketika Ustadz Hafid menjelaskan bahwa cara terbaik adalah memperbanyak ibadah, terutama menjaga sholat 5 waktu. Sucipto teringat bahwa dirinya tak disiplin dalam hal sholat. Seringkali kesibukan membuatnya lalai. Padahal dia sangat sadar bahwa kewajiban sholat adalah 5 waktu dalam sehari. Dan yang paling menenangkannya adalah ucapan Ustadz Hafid bahwa Allah pasti akan menjaga kita selama kita menjaga kewajiban ibadah, terutama sholat 5 waktu. Beliau juga mengatakan bahwa tak ada kekuatan di alam ini kecuali pada hakikatnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi, menurut Ustadz Hafid, salah satu yang utama juga adalah doa Mbah Suratmi sebagai pengganti kedua orang tua Sucipto yang meninggal. Bersamaan dengan itu,
terdengar sayup-sayup suara adzan zuhur. Ustadz Hafid lalu mengajak Sucipto untuk sholat berjamaah di masjid yang letaknya di belakang rumah beliau. Penjelasan dan nasihat Ustadz Hafid benar-benar menenangkan Sucipto. Dia juga berjanji dalam hati merubah kebiasaan buruknya selama ini, yaitu sering melalaikan sholat. Apalagi sesampai di rumah, dia melihat Mbah Suratmi juga sedang sholat. Dan setelah selesai mengerjakan sholat, sang nenek mengatakan padanya bahwa beliau akan selalu mendoakannya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami berurusan dengan Nyi Blorong. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.